Musona Aswaja Paguyuban Sosial Gotong Royong yang dimuliakan Allah SWT. Tema kultum hari ini adalah tentang marhaban ya Ramadan. Setiap tamu mau datang, kita selalu menyambutnya dengan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang pada para tamu yang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sedangkan malam hari ini tamu kita sudah hadir di tengah-tengah kita, akan menginap di dunia ini selama 1 bulan. Tentu tamu yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di seluruh umat Islam seluruh dunia harus kita sambut dengan sebaik-baiknya, kita jamu dengan sebaik-baiknya, yakni dengan apa? Memperbanyak amal ibadah kepada Allah SWT. Maka di saat mau datangnya bulan suci Ramadan, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu berasal dari kata rohaba, yang artinya adalah tanah lapang. Bulan suci Ramadan datang di tengah-tengah kita, datang di tengah-tengah keluarga kita. Tentu kita harus menyambutnya dengan hati yang lapang, hati yang gembira. Maka bila datang bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita, kita menyambutnya dengan senang gembira. Maka kata Nabi begini, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, atau man farika bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, kata Nabi, harramallahu jasadahu 'alan nira, maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Jadi gembira saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita diharamkan jasadnya, fisik kita masuk ke neraka. Berarti masuk ke mana, Bapak Ibu? Masuk ke surga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Bapak Ibu semuanya senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dibuktikan tadi sore apa? Ibu-ibu datang ke rumah Pak Guyuban dengan membawa takjil. Dengan membawa takjil, kemudian dimakan bersama-sama dengan teman-teman kita. Ini bentuk salah satu ciri orang yang senang datangnya bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan memberi makan buka kepada orang yang puasa, itu akan mendapatkan nilai pahala sama dengan orang yang puasa. Dan yang puasa pahalanya tidak dikurangi sedikit pun dari melaksanakan memberikan buka puasa kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita semuanya setiap tahun selalu melaksanakan ibadah puasa. Umpama ibu-ibu melaksanakan ibadah puasa sejak akil balik, katakan umur 9 atau 10 tahun. Nah, sekarang umpama ibu-ibu umurnya 40 tahun, umpama umur 40 tahun, kira-kira udah puasa berapa tahun ibu? Berapa? Dulu umur 10 tahun puasa baiknya, sampai dengan sekarang umurnya 40 tahun. Jadi berapa tahun kita puasa ibu? 30 tahun. Nah, bapak-bapak yang umurnya sekarang sudah 70 tahun atau 60 tahun, puasa sejak akil balik umur 15 tahun.
umur 15 tahun puasa, sekarang umurnya 60 tahun, berarti sudah berapa tahun puasa? Bapak? 60 45 kok 65 ya. Jadi sudah 45 tahun bapak-bapak puasa ya. Kira-kira ya setiap tahun puasa kira-kira sudah bisa merubah perilaku kita atau belum? Setiap tahun puasa yang dulu-dulu kita sering menjadi orang yang pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nah, sudah puasa 45 tahun sudah ada perubahan atau belum? Belum. Jika belum, berarti ya, belum berhasil. Tetapi kalau dulu temperamen, suka marah, nah sudah 45 tahun puasa, berarti sudah ada peningkatan keimanan dan ketakwaannya. Kalau tahun-tahun yang lalu kita itu kalau punya harta benda pelitnya 17 setan. Nah, sekarang ya, sudah puasa bertahun-tahun, katakan sudah 45 tahun, yang tadinya puasanya pelit, yang tadinya itu waktu dulu pelitnya 17 setan, nah sekarang sudah sering puasa menjadi orang yang dermawan. Ini berarti termasuk orang yang berhasil puasanya. Oleh karena itu, biar puasa kita itu memiliki makna, tidak hanya sekedar rutinitas saja, tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus rela bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada kita, kepada umat Islam di seluruh dunia, khususnya kepada kita harus rela bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Jadi nggak boleh bersuruh, nggak boleh sakit hati. Setiap tahun puasa terus, setiap tahun puasa terus. Nah, sekarang dengan datangnya puasa harus disambut dengan senang gembira. Ini harus rela. Allah memerintahkan puasa. Memang berat Bapak Ibu sekalian. Puasa itu berat. Pagi-pagi biasanya ngopi, biasanya ngetek, biasanya sarapan. Selama 1 bulan gak bisa ngopi di siang hari, gak bisa ngetek di pagi hari, gak bisa sarapan di pagi hari. Ini berat. Tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus rela adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Tidak selamanya, hanya 1 bulan, dan waktunya hanya sekitar 8 jam. Toh sorenya juga bisa makan, bisa minum. Ini puasa itu pada hakikatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk siapa? Untuk kita. Allah mendidik kita, melatih kita selama 1 bulan. Kita ikut diklat pendidikan kilat selama 1 bulan. Dididik oleh apa? Pertama, peka terhadap fakir dan miskin. Yang kedua, mau dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selama 1 bulan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peka terhadap fakir miskin, untuk mau dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Prakteknya adalah 11 bulan yang akan datang. Jadi selama 1 bulan ini, kegiatan rutin yang istiqomah kita lakukan sebaiknya kita pertahankan sampai dengan 11 bulan yang akan datang. Kalau di bulan Ramadan biasanya itu lebih dermawan. Biasanya itu mau marah-marah mikir, oh iya puasa ya. Mau marah gini, oh iya puasa ya. Sama tetangga biasanya itu ngomongin tetangga, tetapi puasa, oh iya ya, lagi puasa ya. Kan kalau puasanya ya mikir. Nah, prakteknya adalah 11 bulan yang akan datang. Jika setiap tahun itu bisa melaksanakan seperti ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil. Sehingga begitu tanggal 1 Syawal
kita mendapatkan julukan kayaumit waladat ummuhu, seperti bayi yang baru lahir bersih, suci, tidak punya dosa sedikit pun. Ini yang pertama. Yang kedua, agar puasa kita itu lebih bermakna dibandingkan dengan puasa-puasa yang lalu. Yang kedua adalah bahwasanya dengan melaksanakan ibadah puasa ini sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat begitu banyak. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu begitu banyak sehingga kita tidak sanggup, tidak mampu untuk menghitungnya. Sebab persyaratan bersyukur itu idealnya adalah menyebutkan, mengetahui semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak sanggup, maka Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup atau mampu menghitung-hitungnya. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang ada di tubuh kita, ya, umpama ya, hidup kita ini naruhnya itu di belakang atau di atas pantat ya, umpama ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Umpama loh, hidung kita nggak taruh di muka kita, tetapi di atas pantat kita. Kira-kira gimana? Umpama kita mau buang air kecil, buang air besar, kira-kira bau nggak? Pasti bau. Oleh karena itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menempatkan hidung kita di muka kita. Lagi misalnya, umpama telinga kita naruhnya di atas kepala kita. Nah, umpama musim hujan, kira-kira bisa mendengar suara orang lain tidak? Tentu tidak akan mendengar. Kenapa? Kemasukan air hujan terus. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi, kita itu setiap hari menghirup udara segar, menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nggak pernah berdoa meminta oksigen, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku oksigen, nggak pernah minta, tetapi setiap hari disediakan oleh Allah untuk menghirup oksigen segar. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus disyukuri. Allah memberikan hidangan kepada kita selama 1 bulan untuk puasa Ramadan, ini harus kita syukuri. Kenapa? Karena dengan puasa Ramadan selama 1 bulan, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang muttaqin. Maka tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini dua hal yang menjadi ciri-ciri agar puasa kita itu lebih bermakna dibandingkan dengan puasa-puasa yang lalu. Masih ada 3 hal lagi, insya Allah tahun depan kalau kita ada umur, kalau kita disuruh foto lagi. Jadi 2 saja sudah cukup. Yang 3 insya Allah tahun depan dilanjutkan kembali. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.